Halo semuanya. Kalau Anda dengerin ini, kemungkinan besar Anda baru aja dapat kabar luar biasa. Anda diterima kerja di luar negeri. Wah, selamat ya. Itu benar-benar pencapaian yang luar biasa. Tapi, kita juga tahu nih, euforia itu biasanya langsung disusul sama sedikit rasa panik waktu nyadar, aduh, gimana nih urusan imigrasinya. Nah, tenang aja. Di sesi bedah panduan kali ini, kita bakal ubah tumpukan syarat administrasi yang bikin pusing itu jadi langkah-langkah yang super jelas. Kita akan kupas tuntas 7 dokumen esensial yang mutlak Anda butuhin buat visa kerja Anda. Jadi, udah dapat kerjaan di luar negeri, terus apa dong langkah selanjutnya? Gini, jangan lihat proses visa ini kayak tembok raksasa yang ngalangin jalan Anda. Coba deh anggap ini sebagai, ujian terakhir lah, rintangan pamungkas di petualangan karir Anda. Birokrasi itu emang kelihatannya nakutin, tapi aslinya ini cuma daftar checklist tugas doang kok. Begitu Anda beresin checklist ini, wah, dunia bener-bener terbuka lebar buat Anda. Biar nggak pusing, kita udah petakan semuanya jadi 5 tahap yang gampang diikutin. Pertama, persiapan awal visa kerja. Kedua, tiket emas, kontrak, dan sponsor. Ketiga, bukti kualifikasi dan bahasa. Keempat, pemeriksaan kesehatan, keamanan, dan keuangan. Dan terakhir, tahap akhir dan penyerahan dokumen. Yuk, langsung kita bahas. Kita masuk ke tahap pertama, persiapan awal visa kerja. Secara sederhana, visa kerja itu adalah izin mutlak dari negara tujuan buat Anda supaya bisa kerja secara legal di sana. Tanpa dokumen sakti yang satu ini, tawaran kerja sebagus apapun nggak bakal bisa dieksekusi teman-teman. Ini benar-benar kunci utamanya. Lanjut ke bagian kedua, tiket emas, kontrak, dan sponsor. Perjalanan visa ini tuh sebenarnya nggak dimulai dari Anda loh, tapi dimulai dari perusahaan yang rekrut Anda. Syarat pertama dan yang paling krusial adalah surat penawaran kerja atau kontrak resmi. Jangan salah ya, kontrak ini bukan sekedar formalitas di atas kertas ya. Di dalamnya itu wajib banget memuat info detail, posisi spesifik Anda apa, gajinya berapa, dan yang paling penting, durasi kontraknya. Kenapa durasi ini sangat vital? Soalnya, masa berlaku visa kerja Anda itu hampir selalu ngikutin persis durasi di kontrak tersebut. Entah itu cuma beberapa bulan atau sampai beberapa tahun. Jadi, nasib perpanjangan visa Anda benar-benar bergantung banget pada detail dokumen ini. Syarat selanjutnya itu dokumen sponsor perusahaan. Pernah dengar singkatan kayak LCA buat di Amerika atau LMIA di Kanada? Nah, jangan bingung. Intinya, ini tuh bukti formal kalau perusahaan Anda udah minta izin secara resmi ke otoritas pemerintah mereka sendiri buat narik Anda seorang warga negara asing. Perusahaan harus bisa ngebuktiin kenapa mereka butuh milih Anda dibanding warga lokal. Dokumen sponsor inilah yang nantinya bakal dikirim ke Anda buat dilampirin waktu pengajuan di kedutaan. Oke, masuk ke tahap ketiga, bukti kualifikasi dan bahasa. Nah, kalau tadi perusahaan udah ngebuktiin mereka butuh Anda, sekarang giliran Anda yang ngebuktiin ke negara tujuan kalau Anda itu emang kompeten dan layak. Hati-hati ya, ini jebakan yang sering banget bikin orang gagal. Ngirim salinan atau fotokopi ijazah standar sama sertifikat, pakai bahasa Indonesia aja itu nggak cukup, nggak akan diterima. Dokumen-dokumen riwayat pendidikan dan pekerjaan Anda wajib, dan saya tekanin sekali lagi ya, wajib diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah supaya diakui secara hukum di sana, atau minimal diterjemahkan ke bahasa Inggris secara legal. Jangan pernah meremehkan langkah legalisasi ini. Selain ijazah, Anda juga mungkin harus ngebuktiin kalau Anda bisa ngobrol di sana. Tergantung bahasa resmi negara tujuannya, siap-siap aja buat tes bahasa. Kalau bahasa Inggris, jelas ada IELTS atau TOEFL. Kalau ke Jerman, ya siapin sertifikat GOTE Anda. Buat gambarannya, kalau di Eropa tuh standarnya mulai dari A1 buat pemula sampai C2 buat yang udah fasih banget. Saran saya sih, cicil persiapan tes ini dari jauh-jauh hari, biar nggak stres mendadak di akhir. Lanjut ke tahap keempat, pemeriksaan kesehatan, keamanan, dan keuangan. Tahap ini tuh sebenarnya murni tentang perlindungan. Negara tujuan cuma pengen mastiin, kalau dengan nerima Anda, mereka nggak ngundang masalah baru. Anggap aja dokumen-dokumen di sini sebagai jaring pengaman pamungkas. Kita bikin simpel aja, jadi 3 checklist ya. Langkah pertama, pemeriksaan medis. Anda harus bebas dari penyakit menular, ini udah pasti. Langkah kedua, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Ini buat buktiin kalau rekam jejak Anda bersih dan bukan ancaman hukum. Dan langkah ketiga, rekening koran, buat ngebuktiin keamanan finansial Anda. Kalau Anda kumpulin ketiganya secara sistematis, proses kumpulin berkas rasanya bakal jauh lebih ringan kok. Nah, soal bukti finansial ini sering banget lo bikin orang bingung. Loh, saya kan kesana buat kerja, dapat gaji, kok malah disuruh nunjukin duit? Gini logikanya. Buat pihak imigrasi, rekening koran atau surat jaminan keuangan itu bukan sekedar pamer saldo. Ini itu bukti kalau Anda punya dana darurat untuk biaya hidup awal.
Mereka pengen mastiin Anda bisa bayar sewa tempat tinggal, makan, dan transport di masa-masa awal sebelum gaji pertama Anda cair. Masuk akal kan? Akhirnya kita sampai di tahap kelima, tahap akhir dan penyerahan dokumen. Kontrak udah di tangan, ijazah udah diterjemahin tersumpah, cek keamanan juga udah beres semua. Sekarang saatnya merakit semua peluru Anda buat pengajuan visa. Ini dia 10 syarat utamanya. 1. Paspor yang masih valid. 2. Formulir visa yang diisi jujur. 3. Pas foto sesuai standar mereka. 4. Kontrak kerja. 5. Terjemahan legal ijazah dan CV. 6. Bukti tes bahasa. 7. Rekam medis. 8. SKCK. 9. Rekening koran. Dan 10. Dokumen sponsor dari perusahaan. Kalau udah lengkap semua, tinggal bawa ke kedutaan. Oh ya, jangan lupa soal biaya visa. Coba obrolin deh sama HR Anda, soalnya ada loh perusahaan yang mau nombokin biaya ini, walaupun ada juga yang minta Anda bayar sendiri di awal. Habis bayar dan serahin dokumen, ya udah, kita masuk ke fase nunggu. Biasanya sih butuh waktu sekitar 3-6 minggu buat kedutaan ngecek dan ngeverifikasi aplikasi Anda secara menyeluruh. Emang nggak ada kepastian mutlak soal waktu, tapi dengan ekspektasi 3-6 minggu ini, seenggaknya Anda bisa lebih tenang dan ngeredain rasa cemas buat nggak tiap hari ngecekin email terus-terusan. Satu pengingat penting nih dari sumber panduan yang kita bedah hari ini. Jangan sampai dokumen Anda ditolak atau dipulangin cuma gara-gara salah terjemahan. Itu bisa nunda keberangkatan Anda berbulan-bulan loh. Makanya sangat disarankan buat pakai jasa penerjemah tersumpah yang udah terpercaya banget. Kayak Pro Penerjemah misalnya. Ini benar-benar penting buat ketenangan pikiran Anda. Biar semua berkasnya dijamin legal 100% dan sesuai sama standar imigrasi internasional. Nah, itu dia keseluruhan prosesnya. Birokrasi yang awalnya kelihatan kayak mimpi buruk ternyata cuma serangkaian tugas yang masuk akal dan bisa banget diselesain kan? Kalau semua dokumen udah lengkap dan diverifikasi, pertanyaan selanjutnya bukan lagi bisa berangkat nggak ya, tapi kapan nih jadwal penerbangan saya? Anda pasti bisa naklukin tantangan ini. Siap-siap deh buat babak baru yang luar biasa di karir global Anda. Makasih ya udah ngikutin sesi bedah materi kali ini bareng kita. Tetap semangat, tetap terorganisir, dan sampai jumpa di penjelasan seru berikutnya.